Di segmen sebelumnya kita bertemu dengan seorang wanita cantik yang tentunya juga memiliki kemampuan luar biasa, di mana dia walaupun cantik tapi dia memiliki kemampuan untuk bisa melawan pria. Iya. Nah, berikut ini kita akan bertemu dengan seorang pria justru yang luluh atau juga mungkin ibaratnya kemampuannya itu tergantung dari seorang wanita. Tapi wanitanya siapa dulu? Nah, kita akan bertemu dengan seorang yang telah mengeluarkan 4 album dan membintangi banyak sekali iklan di Indonesia. Langsung aja, inilah dia. Elo! Baik, baik. Gimana, ya? Enggak, jangan. Sampai di tangan aja. Sampai di Iya. tangan aja. Gimana? Nah, sehat ya? Sehat. Elo atau Marcelo Tahitu yang itu juga dilahirkan dari 2 orang seniman atau juga satu pencipta lagu, satu penyanyi. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika kamu ternyata diturunkan oleh darah seni yang begitu deras ketika kamu kecil? Perasaannya seneng ya. Karena dari sekian banyaknya orang tua, kayaknya mereka jarang banget nyuruh saya belajar. Oh dia, Iya. dia funky banget gitu ya? Iya, mereka kayak sempet masuk gitu di kamar. Gue lagi main PlayStation banget saat itu. Terus mereka masuk, terus kayak biasanya orang tuh kayak, kok main PlayStation terus? Belajarnya kapan? Biasanya gitu kan. Ini kok main PlayStation terus? Bikin musiknya kapan? Gitu. Jadi kayak gue bersyukur banget aja punya mereka. Oh dia justru mintanya gini, bikin musiknya kapan? Iya, bikin musiknya kapan? Kalau orang tua gue beda, gue Gimana? main PlayStation. Misalnya lagi belajar, kok belajar terus? Main PlayStation kapan? Apa pantesan Oh, jadi iya, pantes lu jadi kayak begini. begini ya. Iya benar. Perhatiin ya. Jadi kalau keluarga lo emang ibaratnya nuansanya emang udah benar musik ya, musikal banget ya. Musikal. Iya. Jadi lebih sering ngajarin lo itu ibaratnya bukannya yang pelajaran sekolah tapi lebih banyak ke musik. Mungkin waktu masih SD, SMP masih lah ya. Cuma pas udah SMA atau kuliah gitu kayak mereka udah kayak bebas. Nggak terlalu ini sama pelajaran gue gitu. Jadinya mereka Udah lebih bisa lah, kayak udah ngerti gitu iya, ya. lu udah gede gitu. Kayaknya lu ya mereka sangat mendukung sekali sih, suportif banget. Jadi gue ngerasa seneng banget gitu setelah mereka melakukan kayak memberikan banyak keluasan juga. Kayak misalnya gue mau manggung bentrok sama sekolah, ya udah gitu nggak apa-apa. Kan banyak yang ya? nggak boleh tuh. Soalnya mereka juga pada saat menjalani karirnya pun juga Ya. pernah terbentur dengan hal seperti itu dan bisa menyelesaikan. Betul. Jadi dia akhirnya mereka masih bisa berjalan juga gitu kan. Udah kelihatan soalnya kan emang fokusnya ke musik. Betul. Jadi ketika itu ya udah Arahnya akhirnya udah udah jelas, nih, udah nah, arahnya udah fokusnya. jelas nih. walaupun begitu mereka nggak pernah maksa loh. Mereka nggak pernah maksain Harus jadi anak-anaknya musisi. untuk jadi seperti mereka. Berkeluarga berapa bersaudara sih? Gue ada 4, 4, lu anak ketiga. Dari 4 ini yang musik berapa orang? Semuanya main musik. Semuanya? Semuanya main musik. Di rumah lu berisik banget kayaknya. Nah ya mau. Sorry. Itu kalau dibalik lumayan. Oh, Ya, lumayan. oke. Lumayan. Jadi kayak abang gue yang paling gede dulu dia main musik tuh zaman-zaman tenda mangkal tau nggak sih? Tahu, lama banget. Lama banget. Berbicara mengenai sosok orang tua yang ibaratnya sangat pengaruhi dunia yang dijalani Elo sekarang. Belum lama ini kan kita sama-sama tahu bahwa nyokap Telah pergi. telah pergi. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai sosok nyokap yang mungkin orang banyak belum mengetahui dia tuh di rumah seperti apa. Mama itu orang yang sangat easy going. Dia diajak kemana aja mau, disuruh apa aja iya gitu. Dan dia sangat figur yang menyenangkan deh. Dan dia bener-bener peduli sama saudara-saudaranya gitu. Bahkan jadi- lebih peduli daripada dia peduli sama dirinya sendiri gitu kalau ke orang lain. Oh, dia care banget sama keluarga. Dia Maksudnya care ponakan, sepupu. Ponakan, sepupu, ya anak-anak gue udah pasti lah. Semuanya dia tuh kayak bener-bener care banget. Itu yang gue belajar dari semua ini setelah ngeliat kan pas meninggal ada penghiburannya di rumah duka gitu kan. Terus orang pada datang semua gitu. Yang gue tanya selalu bilang, Om, Tante banyak kenangan ya sama Mama ya? Gue selalu tanya itu ke orang-orang yang datang. Wah banyak sekali Mama dulu begini. Karena gue pun pengen tahu
gimana sih nyokap gue zaman dulunya dan segala macamnya gitu. Dan Semasa hidup kayak gimana? iya, gitu, dan Bang? ternyata yang skill gue dapet dari itu ya dia figur yang sangat menyenangkan gitu. Dan dia nggak pernah komplain, nggak pernah apa. Oh gitu, ternyata bukan cuma dunia panggung aja gitu yang... Ternyata sama lingkungan keluarga juga sangat dekat. Sering nggak nemenin Elo nyanyi kemana-mana? Dulu Hmm. awal-awal ya, Hmm. saat dia udah mulai ada kedeteksi apa namanya, ada kanker, dia kayak mulai rada di, karena nggak boleh terlalu ada di kafe kan, manggungnya biasanya gue di klub atau kafe gitu kan, nggak boleh terlalu kena banyak asap rokok. Oh tadinya dia ikut dampingin gitu kadang-kadang? Ya, Pasti waktu dia awal datang, seru bangga lah. banget kan waktu itu. Itu dia. Kadang-kadang saking bangganya, kadang-kadang bikin kita kadang-kadang, duh mah ngapain sih gitu ya kan, duh ikut terus deh mah, duh gitu kayak Udah rada gede nih, risih udah ya. gede nih gitu. Aduh gila, beda banget gitu kan, biasa disuruh mandi, sekarang ayo nyanyi gitu kayak. Tapi kan ibaratnya dia, aduh anak gua di panggung. Iya, itu dia, dan itu yang gue rasain di masa terakhir hidupnya dia kayak nggak pernah ngasih saran gitu. Kebanyakan dia lebih sering kayak memuji gitu, kayak, oh misalnya gue sering ceritakan, Mai lo dapet project ini ada. Oh puji Tuhan anaknya sama gini-gini, oh bagus ya gini. Dan dia kelihatan banget gitu, kayak dia bangga sama anak-anaknya gitu. Dan itu yang bikin gue kehilangan banget sama dia. Ya semangat itu terus Iya. tetap ada. Yes. Dan mudah-mudahan walaupun udah gak ada mama seperti seolah-olah masih berada di sekitar. harus, ya. Baiklah sepertinya sekarang ini untuk mengenang Diana Nasution, seorang penyanyi legendaris Indonesia yang juga seorang sangat berarti untuk seorang Elo. Kita akan sama-sama menayangkan sebuah video mengenang beliau. Ini dia. Dunia musik tanah air kembali kehilangan salah satu penyanyi kebanggaannya. Telah meninggal dunia musisi senior Diana Nasution di Rumah Sakit Gading Pluit, Kelapa Gading, Jakarta. Saya sedih banget ya, saya bener-bener kehilangan seorang figur yang jadi idola saya, jadi pahlawan saya gitu. Jadi Hafal nggak lagu-lagunya Mama? Nah, Tapi sekarang lagu-lagu nasihat lamanya Bu ada RT yang dong, hafal. nasihat Bu RT. nasihat Bu RT gue nggak tahu, Coba barusan gue nyanyiin barusan lagunya. lihat Bu itu lagu. Abdurrahman, Bu Abdurrahman. Anak Bapak Abdul apa? Gue nggak tahu tuh lagunya siapa ya. Mungkin bokap tahu kali. Tapi lu lupa lagunya? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Emang ada ya lagu Bu RT? Ada, tadinya Nasihat lagu. Bu RT. Iya, gue nggak tahu. Gua baru dengar. Waduh, harusnya kita bikin trivia tes Kalau emang lagu-lagu dia nyokap. anaknya bener dari kecil tahu, mesti dia apa lagu nyokapnya ya. Iya, Nah iya, sekarang kita tes kita tanya dulu, waktu kecil dulu pertama kali denger lagu nyokap tuh lagu yang mana? Kayaknya Benci Tapi Rindu deh. Itu kau datang dan pergi Yang ini? ke hati. Ya. Oh gitu. Karena saat itu lagi, ya maksudnya itu hits yang bener-bener membuat, ya yang orang juga pasti kalau nama Diana Nasution Benci Tapi Rindu. Golden ya. Iya, golden ya, sampai signal. lucu banget waktu Golden itu di song. taksi di Singapura ceritanya. Terus udah nih, ini udah tahun 2000-an, 10 datang kita terus tiba-tiba ada supir taksi ya. Dari mana? Dari Melayu kan. Dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Iya. Ada penyanyi saya tahu tuh Berhuri PSU 5 bla bla. Ada Diana Nasution. Terus nyokap ada di belakang gitu. Terus ngeliat ke belakang, "Hah?" Langsung kayak, apa dia bilang, Pak? Maci apa? Ci, Iya, iya, Pak Ci, kayak gitu-gitu lah. Ya. Oh, ya. Dan dia taunya Benci Tapi Rindu, dan itu yang menurut gua, oh ya oke, berarti emang Benci Tapi Rindu adalah, kan ada setiap seniman atau penyanyi yang Ada masterpiece-nya ya? ada masterpiece-nya. Nah, Kayaknya mama dapet yang itu. kalau memang lu tahu lagu-lagu nyokap apa aja? 5 deh. 5 deh lagu nyokap. Iya, gua bukan anak yang baik banget nih kalau gitu. Benci Tapi Rindu, Ya. jangan biarkan, nyanyiin lagi. jangan biarkan aku sepi sendiri. Ah benar terus. Iya, Judulnya apa tapi? itu jangan biarkan bukan sih? Bukan ya? Apa ya itu ya? Terus ada
aduh abang beca apa gitu. Itu zaman dia masih kecil. Dia masih yang bokap nonton marah nih. asli maaf banget mah, dimanapun mama berada maaf. Karena jadi gini, gue juga nggak paham saat itu nyokap gue ternyata seorang penyanyi. Gue cuma tahu apa kerjaan mama ya, gue ya kayaknya gue tiap hari jalan-jalan gitu, kayak kemana naik pesawat gitu, terus kemana kesini ke situ. Gue nggak tahu nyokap gue ngapain. Ternyata gue baru kayak sadar setelah SD SMP gitu. Nyokap gue penyanyi toh. Oh, baru setelah gede ya. Iya, iya, Tapi karena masalahnya berarti dia salah satu yang kalau sekeluarga pergi karaoke nggak pernah nyanyi lagu-lagu. Iya, Itu jarang banget padahal sih, lagu kami masih ada di Lagu karaoke. sendiri. Nah, lagu nyokap lu juga pastinya yang Tapa Calare. Itu lagu nyokap lu juga? Bukan ya? Kayak jadi gini, Heh. nyokap gue juga sempat nyanyiin Pergi Untuk Kembali. Heh. Yang pada saat itu dinyanyiin sama Om Elky Guslau yang pada pertamanya. Jadi saat itu tuh banyak banget lagu yang, oh dari sini, dari penyanyi ini, pindahin ke sini, nyanyi lagu ini gitu. Oh, zaman dulu udah gitu juga ya? Udah, nggak zaman sekarang doang, recycle udah banyak. Recycle udah zaman dulu. Iya, benar. Nah, sekarang kita akan memberikan sedikit papan info mengenai Elo sendiri nih. Elo ingin nikah tahun depan. Nah, Rumah udah ada. rumah udah ada. Tangga. Walaupun jarang, Saksi hidup ya, ya kan? Kita rumah udah tetangga ada walaupun banget jarang nih. ditempatin ya kan. Jangan ditempatin ya, tapi sekarang lagi rajin pulang Oh, rumah. lagi rajin. Kalau nengok dong, oh Elo Ada, pulang. ada. Tetangga banget soalnya. Ya kan waktu itu gua mampir ke tempat lo, di rumah itu banyak sawangannya gitu kan. Banyak sawangan. Nah, kita berbagi tembok beneran kalau sama Hesti. Iya, iya, bener. Nih, teman-teman, ini tetangga persis rumah gua nih. Makanya gue seneng banget bisa tampil di sini bareng tetangga gue ya kan. Tapi sebelumnya ya lo, sebelumnya pertama saya ingin mengucapkan mohon maaf atas lampu yang diinjak sama anak gue. Iya. Yang kedua, saya mohon maaf atas sendal yang masuk ke selokan lo. Gak apa-apa namanya juga anak-anak ya kan. Ingin nikah tahun depan, ya kan? Ini katanya sedang dekat dengan seseorang model bernama Virina. Ini nggak tahu benar apa enggak ya, tapi benar lo akan nikah tahun depan. Ini, gue sama pacar gue itu si Virina nggak pernah membahas sama sekali tentang apa yang... Ini dari mana nih statement ini? Iya, benar. Gue mau nikah guanya. Oh, tapi nggak tahu sama Nggak tahu siapa. dianya. Oh, iya. Ya kan? Ya nggak apa-apa, itu jujur. Itu jujur, boleh. Ya. Gue mau, tapi karena belum ada pembahasan sama sekali. Gue kayak gue pikir mending nanti pas dibahas pas gue udah ngelamar deh. Ya kan? Ini belum ada. Pokoknya lu akan nikah tahun depan. Entah nanti nikahnya sama siapa, pokoknya lu niat lu adalah... Gue nikah tahun depan. Kenapa Nggak tahu. tahun depan? Karena usia lu 30? Enggak, ketika ditanya tahun depan dia akan jawab, gua nikah tahun depan. Tahun depan lagi. Oh, jawabannya. Dari 5 tahun yang lalu. Ya lo kapan nikah tahun depan? Tahun depan. Ini kalau nggak salah. Gue pernah masuk ke rumahnya tuh dia bilang gini, ini udah gue desain biar buat anak-anak gue. Berarti emang udah ada planning banget. Gue orangnya visioner gitu. Langsung masuk ke depan gitu. 5 tahun ke depan. Entah jadi apa enggak, yang penting gue rencanain dulu aja ya kan. Sekarang kita akan bacakan sebuah cerita. Ini bisa dibilang adalah ngetes tipe yang manakah saudara Elo nih. Ini Ada adalah kasus. Tonight Case. Silakan dibacakan Esti. Tonight case. Nih, ini kasusnya adalah tentang sepasang suami istri. Jadi setelah ini jawabannya Elo, kita akan lihat dari sisi psikolognya. Sebenarnya Elo itu tipenya seperti apa. Ada sepasang suami istri yang telah menikah dan dikaruniai anak berusia 3 bulan. Sebelum menikah atau sekitar 1 tahun sebelumnya, si wanita ternyata selingkuh dengan rekan kerjanya. Jadi sebelum menikah, dia pernah selingkuh. Padahal ketika itu persiapan pernikahan sudah mencapai 90%. Dan ketika saat itu ketahuan si wanita itu memohon maaf, minta ampun pada sang pria dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Akhirnya si pria dan si wanita itu menikah dan punya anak. Setelah menikah dikaruniai anak, si pria merasa wanita yang dinikahinya selalu bersikap aneh. Dan ketika si wanita itu tertidur, si pria itu pun nekat memeriksa komputer, handphone dari istrinya tersebut. Kepo banget tuh cowok ketika ya. tertidur, karena dia sikapnya aneh. Dan ternyata suami itu menemukan beberapa email antara istrinya dengan selingkuhannya yang dulu. Di handphonenya juga dia menemukan banyak sekali percakapan. Salah satu percakapannya adalah si wanita dan selingkuhannya itu merasa kalau istrinya itu lebih bahagia ketika bersama si pria selingkuhannya. Nah, Pertanyaannya adalah, A. Apakah dia akan pertahankan pernikahan? B.
dia akan mengambil tindakan dan menceraikan istrinya. Yang manakah Elo? Tapi dua-duanya nggak ada yang salah. Dua-duanya sama-sama benar. Dua-duanya punya alasan. Dua-duanya punya alasan. Maksudnya hanya ini berupa tes case tipe aja. Kalau gue Ha-ha. percaya banget pernikahan tuh 1 sampai mati. Jadi kalau tuh istri gue ngapa-ngapain apa bagaimana, ya itu mungkin jalannya Tuhan untuk gue bisa jadi lebih sabar dan berdoa supaya dia nggak gitu lagi kali ya. Wih, luar biasa. Ternyata masuk apa tuh tipenya? Dari 2 jawaban tersebut, yang paling sulit memang jawaban itu. Yang paling sulit karena Ya apa? susah banget. Jawaban itu karena jawaban yang paling biasa dilakukan pria adalah pasti akan meninggalkan dia. Karena apa? Ego pria sangat besar sekali. Ya, Dan itu nggak salah karena semua pria seperti itu. Yang kedua adalah father figure. Karena pria yang bisa dilakukan oleh seorang pria terbaik buat anak-anaknya adalah mempertahankan ibunya tetap pada anak-anaknya. Betul sekali. Berarti Bung Berarti Elo father ini figure kuat banget. Gue udah siap banget sudah, kali itu ya. sudah siap banget, Siap berarti banget ya. Siap banget Berarti ya. tahun Hati mah udah. Apa? Hati mah udah nyocok-nyocok. Udah. Tapi kalau Berarti gue, tahun kalau depan. saat itu pertanyaannya dibilang, kalau ini belum nikah nih, lu jadi nikahin apa enggak? Gue tendang jauh-jauh deh. Nah sekarang ada beberapa hal tentunya juga yang mungkin lu akan share ke setiap orang. Nyokap itu adalah sosok yang seperti apa? Maksudnya perbedaannya dia dengan ibu-ibu yang dimiliki orang lain. Dia sangat membela anak-anaknya yang gimana ya? Ibu-ibu yang lain nggak punya. Kayaknya dia hampir semua tipe-tipe ibu seluruh dunia jadi satu. Nah dia kayak gitu. Dia bener-bener ibu gitu, yang bener-bener gimana sih care, yang emang bener-bener kadang-kadang takut juga anaknya kenapa-napa. Bercanda. Yang gue kangen dari nyokap tuh sebenarnya cara dia ngerespon bercandaan gue gitu. Kayak gimana? Contohnya. Ya gue suka kayak kadang-kadang masuk ke kamar gitu, dia lagi tidur gitu. Terus gue udah siap gitu pakai tas gitu. Oke Ma, lo cabut dulu ya. Mau kemana kamu? Kan kita mau ke Belanda 2 bulan. Hah? Kamu? Kayak udah kayak sedih-sedih gitu, terus gue bohongin gitu. Dan dia responnya sering kayak, ngerjain kayak gitu. Iya, gue sering gue kerjain yang kayak gitu-gitu tuh kayak, awas ya mama tonjok kamu ya gitu. Dan segala macam yang kayak lucu lah gitu. Dan itu yang gue kangen sama dia gitu. Makanya ya sosok yang sangat menyenangkan itu bikin terlalu banyak kenangan, serius deh. Gitu kayak one of the reason kenapa gue sering banget jadi Pulang kayak ke rumah. pulang ke samping rumahnya dia. Karena di rumah kayak masih terlalu masih terlalu kayak She's around ya? wah men itu Masih kayak banyak kenangan ya? kayak gue kadang-kadang gue suka masuk gitu ke kamarnya karena dia mandiri banget. Nah itu dia tuh orang yang nggak pernah komplainnya mandiri. Bayangin dia lagi sesakit-sakitnya dia gitu, dia bisa keluar gitu jalan gitu. Elo, udah kasih makan anjing belum gitu. Akhirnya gue tau gak ngapain, gue masak nasi buat anjing terus kayak gue ngupasin ayam gitu buat anjing berdua sama dia gitu. Lagi zaman gak ada pembantu waktu lagi bulan puasa. Di sisa-sisa perjuangan terakhirnya dia waktu gue nganterin dia setiap hari itu 20 kali dia mau radiasi. Dia baru ketahuan ternyata udah ada di tempat-tempat lain. Itu gue 20 hari gue kayak lebih kali ya itu sama Bobby temen gue di situ ada. Kita mungkin 30 hari, 30. Lu bayangin gak 30 kali radiasi atau lebih gitu. Setiap hari. Yang mestinya orang gak makan gitu yang kayak tapi dia emang nafsu makannya lumayan asik juga gitu. Jadi gue ajak makan Masih kemana bertahan gitu gitu habis ya? itu. Gue anterin setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bangun pagi, anterin dia, dorong dia masuk ke mobil. Tiap hari gue kayak gitu. Dan ini ya, maksud gue pesan gue adalah buat teman-teman semua yang masih ada mama papanya, please dijaga baik-baik. Dan gue udah puas ngejagain nyokap gue. Jadi kalau memang dia harus pergi, gue udah ikhlas. Mudah-mudahan ikhlas. Yes. Gue berdoa buat dia. Terus gue, ya Ma, I love you. Beristirahatlah dengan tenang dan ya ngecek-ngecek kita di bawah sini. Iya. Itu aja sih. Tepuk tangan buat Elo. Mudah-mudahan suatu saat nanti Elo bisa menemukan seseorang seperti mamanya akan menyayangi anak-anaknya wow, nanti. Dia dahsyat banget kan. Thank you, amin. Amin kalau gitu. Bicara soal mama yang menjadi penerang, kita akan lihat beberapa halnya juga mengenai penerangan yang biasa kita jumpai sehari-hari ternyata memiliki fungsi yang sangat luar biasa berguna buat kita semuanya. Kemana-mana, selain satunya di Tonight Show.